Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat tani Indonesia. Sukses petaninya, kuat negaranya. Oke, sahabat tani Indonesia, saat ini kita akan melihat pemanenan pepaya, buah pepaya. Dari kali ini ada buah pepaya HW dan nanti juga ada pepaya California. Yang menariknya dari ini adalah bapak owner yang punya ini memiliki 20 hektar tapi tidak memiliki lahan. Jadi beliau ini tanahnya semuanya serba nyewa. Selanjutnya beliau tanamin pepaya. Nah, jadi beliau ini memang memanfaatkan tanah-tanah milik haji-haji yang masih kosong dan tidak ditanamin, maka sama beliau dimanfaatkan untuk ditanamin. Dan informasinya yang saya dapat dari sini, dari 20 hektar ini beliau bisa punya omset atau penghasilan dalam 1 tahun itu 500 juta pemirsa. Nah, ini ada yang sangat besar. Nah, kita jadinya penasaran nih seperti apa pertaniannya beliau sehingga bisa sukses seperti ini. Dan gimana kita lihat, nanti kita akan lihat cara panennya dan juga nanti kita akan bincang-bincang dengan beliaunya. Oke, sahabat tani Indonesia, ayo kita lihat cara mereka berpanennya. Oke, makasih. Yes. Kita lihat, Mas. Bagus-bagus ya ininya. Padahal ini sudah umurnya 3 tahun pemirsa, hampir ini ya, udah tua ya, 3 tahun lebih ya. Jalan 3 pemirsa ya, jalan 3 tahun. Jadi udah mulai kurang buahnya tapi tetap. Nah ya, kita lihat Mas Adi, mereka cara panennya Mas Adi. Mantap, mantap. Sahabat tani Indonesia, kita mau ikut manen supaya kita pulang dibawain oleh pepaya. Lihat kuning ya. Oh, rupanya coba seperti ini diputar ya. Oh, subhanallah. Masak pisang HW pemirsa jadi kecil-kecil tapi maknyus ya. Nah, kita cari yang sudah masak aja pemirsa, mumpung yang punya itu masih nyusun, jadi tempatnya ini masih bisa kita pinjem. Sebenarnya sana tapi jauh. Ini ada, kita yang merah-merah aja. Bisa pepaya HW jadi kecil tapi enak. Nanti habis ini kita makan ya. Siap. Nah, di sana kita lihat pemirsa, rupanya ada pepaya California yang kitanya lihat lebih bagus sepertinya ya. Ayo kita tengok. Mantap. Nah, sahabat tani Indonesia, kalau yang ini adalah
pepaya California, sahabat tani Indonesia. Nah, ini lihat batangnya lebih kecil ya daripada pepaya ini, tapi buahnya lebih besar dan memanjang ya. Oke. Masalah. Enggak apa-apa, udah belajar. Tapi takutnya gue enggak deh. Guling nanti. Berat ya. Takut guling, Mas. Nah, kalau gue enggak ini, kasihan nanti. Ternyata berat pemirsa untuk baginya, karena buat aja terlalu full. Kita mau dorong. Satu arko ini ada 1 kuintal. Ya, 1 pikul itu kalau bahasa Banjar itu ada 1 kintal ya. Nah, itu subhanallah. Kita lihat mereka kita kumpulin di tempat yang mobil ya. Nah, ini dibungkus. Ini bawanya kemana, Mas? Sungai Tabuk sama Pasar Anyar. Sungai Tabuk sama Pasar Anyar, pemirsa. Jadi ini setiap hari panen atau gimana ya? Setiap hari. Setiap hari panen. Subhanallah. Kalau 1 hari panen itu rata-rata bisa berapa pikul? Paling sedikit 5 pikul. Wah, paling sedikit 5 pikul atau 5 kuintal, pemirsa. Jadi kalau setiap hari panen berarti dalam 2 hari itu bisa 1 ton ya, 1 ton. Kalau tinggal kalikan berarti kalau anggap 25 hari 25 hari kerja berarti kita bisa punya hasil sekitar 12 ton, pemirsa. Nah, tinggal hitung aja penghasilannya dari Bapak Rudi ini ya, 12.000 kali 4.000 pemirsa sekarang di sini. Subhanallah, ini sangat menjanjikan bagi petani Indonesia untuk terus mengolah tanahnya, dan ini kayaknya tanaman yang sangat produktif. Seperti yang saya juga baru mencoba untuk nanam, mudah-mudahan hasilnya bisa sama seperti Pak Rudi ini ya, satu tahun bisa 500 juta. Oke banget nih. Mantap ya. Oke ya, kita lihat nih bapaknya masih kita susun dulu, sahabat tani Indonesia. Sahabat tani Indonesia, kita mau timbang. Jadi 1 biji ini dapatnya berapa ons atau berapa kilo ya? Kiloan itu, Pak. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata dapatnya Lebih 1 kilo kan? lebih 1 kilo, sahabat tani Indonesia. Kalau lebih 1 kilo, subhanallah, berarti 1 pohon itu 2 sampai 3 biji. Berarti 1 pohon bisa menghasilkan 2 hingga 3 kilo sekali panen, pemirsa. Nah, ini yang lebih bagus nih. Berapa nih? 2 kilo, sahabat tani. Wah, 1 pohon bisa 2 kilo pada pepaya HW. Apalagi ini kalau pepaya California, pasti akan lebih besar lagi hasilnya. Nggih, subhanallah. Oke, Pak, bisa sambil kerja tadi diterusin lagi ya. Oke, mantap. Nah, ini jadi rata-rata mereka ini bawa 1 pikul, yaitu 1 kintal, 1 timbangan ini. Kalau ini penuh, ini rata-rata 1 kintal ya. Nah, lihat, subhanallah, 2 biji 10 kilo, sedangkan ininya 3 kilo, ada 1,5 kilo ternyata, pemirsa, 1 bijinya. Nggih, subhanallah. Saya kira cuma setengah kilo. 1,5 kilo, mantap. Kalau panen 1 pohon 3 biji kali 1,5 kilo misalnya, subhanallah, hampir 5 kilo. Tanamannya 5.000. Kalau ada batang 5.000 batang ya, wah, subhanallah. Pokoknya
cukup deh, tidak akan mengecewakan bagi petani Indonesia. Ya makanya pemuda-pemuda Kalimantan, jangan serahin tanah-tanah Anda ke tempat orang lain. Mari kita kelola tanah-tanah Kalimantan ini, tentunya mengharapkan putra-putra daerah untuk tetap aktif dalam mengelola lahannya masing-masing ya. Siap, maju terus petani Indonesia. Ya, sahabat tani Indonesia, ternyata Pak Rudi yang tadi nanam pepaya, itu beliau selain tanam pepaya California, ternyata beliau juga menanam lombok. Ini yang seperti yang kita lihat. Nah, lombok ini sini paling sekitar 10 kali 30 ya Mas ya. Nah, ini beliau setiap panennya ada satu karung, yaitu sekitar 30 kilo. Nah, kalau saat ini lombok beliau jual harga 60 per kilogramnya, maka dapat 1.800.000. Nah, tentunya ini penghasilan yang menggiurkan juga sahabat tani. Ya, daripada tanah nganggur cuma 10 kali 30 sahabat tani bisa menghasilkan 1.800.000. Itu sekali panen berapa lama Mas? 1 minggu sahabat tani. Berarti kali 3 sahabat tani. Wah, lumayan juga sahabat tani Indonesia ya. Keren ini Pak Rudi. Nah, lihat ini. Mau lihat masuk-masuk Mas, biar kita ini. Nah, lihat. Sangat subur ya sahabat tani Indonesia ya. Ini laman dah kita semprot pupuk. Nggih. Iya, ini lomboknya lihat. Ya kan kita yang merawat tata. Nah, nggih. Ya, subur petani. Ya, lomboknya subhanallah. Nah, ini. Wah. Kalau cara bertani yang seperti ini sudah pasti ada menghasilkan sahabat tani Indonesia. Ya. Dan barusan saya dapat informasi bahwa ternyata Pak Rudi ini tidak memiliki lahan atau tidak punya tanah, tapi beliau menyewa dengan 1 tahun itu 2 juta. Nah, beliau sewa sampai 20 hektar sahabat tani. Intinya berarti sebenarnya kita itu tidak perlu punya tanah kayak orang-orang yang kaya besar, tapi cukup kita manfaatkan yang ada, datangi haji-haji atau orang yang punya lahan, kita sewa tanahnya, kita tanamin, dan dengan modal 1 hektar 2 juta kita bisa menghasilkan rata-rata 1 bulan bisa 10 atau bahkan sampai lebih, ada yang sampai 30 juta 1 hektar. Nah, ini sangat besar sahabat tani Indonesia. Daripada kita ngelamar ke sana kemari cari pekerjaan nggak dapat, lebih baik kita ikut bertani ya. Oke, sahabat tani Indonesia, tadi kita sudah lihat cara panen pepaya California dan juga pepaya Hawaii, yaitu yang sangat luas dan banyak kebunnya. Nah, tentunya kita tidak afdal kalau kita tidak ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang dengan petaninya ini bos, tapi masih mau bercocok tanam dengan harus pakai tangannya beliau sendiri, subhanallah. Tadi saya lihat beliau nyangkul pakai mesin traktor ya, masih sendiri, subhanallah. Oke, gimana kah kita ini? Mari kita bincang-bincang dengan dia. Oke, assalamualaikum Pak. Nggih, salam Pak. Salam kenal Pak. Iya. Nggih. Ini Pak, kita mau bincang-bincang sedikit untuk pertanian dalam rangka California dan pepaya Hawaii ya. Okay. Pak, itu punya lahan Bapak itu ada berapa hektar nih Pak? Kalau khusus kates itu 3,5 hektar. Khusus kates 3,5 hektar. Iya. Oh, subhanallah. Kayak yang lain-lainnya apa itu Pak? Lain-lainnya kalau ini kan mau nanam lombok lagi. Lombok. Sama terong. Terong. Iya, terong terong lalap kan namanya itu. Ada berapa hektar Pak semua yang? Lahan yang kita garap ini kurang lebih 12 hektar. 12 hektar. Oh, subhanallah. Nah, kalau yang sudah panen kan pepaya
tadi ya. Iya. Pepaya California. Kalau 3 hektar itu dalam 1 bulan bisa dapat berapa Pak rata-rata? Kalau 1 bulan itu 30 ton kurang lebih. 1 bulan 30 ton. Iya. Subhanallah. Kalau istilahnya petiannya yang normal istilahnya. Iya ya. 30 ton sampai berapa nih? 30 ton ya Mas. Ke 120 juta Pak. Iya. Subhanallah, sahabat tani Indonesia, dari pepayanya saja sebulan 120 juta dapatnya duit. Nah, tapi itu kan masih dikurangan nanti biaya pemupukan dan biaya sebagainya. operasionalnya lah Biaya istilahnya. operasionalnya ya, nggih. Oke, ini semuanya dipekerjakan berapa orang, Mbak? Kalau biasanya kalau yang ada ini 6. 6 orang ya, Iya, 6 orang. pekerjanya. Kadang-kadang kalau pas banyak-banyaknya kerjaan kan bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi. Nah, cuman yang normal 6 orang. 6 orang ya, Oke. subhanallah. Nah, Pak, dari lahan itu semua milik Bapak sendiri atau sewa atau Sewa, Pak. sewa ya? Iya. Itu kalau sistem nyewanya seperti apa, Pak? Per tahun 1 hektarnya kena 2 juta. 1 tahun 2 juta. Iya. Sahabat tani Indonesia, ternyata modal untuk bisnis atau memulai usaha kebun itu tidak terlalu mahal ya, karena kita harus cuma biaya 2 juta biaya sewa, kita udah bisa kelola tanahnya. Yang penting dikerjakan dengan produktif, pasti orangnya senang ya Pak. Iya, iya. Subhanallah. Nah, untuk pemupukan kates pepaya itu Pak, itu biasanya berapa lama? Kalau kita nanam dari awal kurang lebih kalau 1 hektar, Nggih. kalau 1 hektar itu kurang lebih 40 40 juta bisa panen sudah. 40 Dalam pemupukan 3 kali. 3 kali. Iya. Itu awal panen awalnya pupuk apa yang dipakai Pak? Kalau kita cuman pupuk kandang, Pak. Pupuk kandang, nggak ada pupuk kimia? Pupuk kimia cuman pas waktu berbunga aja. Waktu berbunga, sahabat tani Indonesia, ternyata sangat irit ya, Nggih. karena tidak memakai pupuk kimia, Iya. hanya memakai pupuk kandang ya. Subhanallah. Mau lihat Pak, sambil lihat ini, yang ini ya rencana sambil mau ditanamin terong tadi ya. Ini khusus Lombok ya. Lombok ya. Nggih. Lombok berapa hektar nih Pak rencana? Ini 2 hektar. 2 hektar. Nah, kalau yang 2 hektar ini kan Bapak juga sana ada Lombok tuh Pak. Iya. Itu dapat berapa Pak Lomboknya itu kalau kayak yang ada? Kalau itu kemarin enggak dihitung, Pak. Cuman ya lumayan lah. Lumayan ya. Nggih. Kan ada yang semi ya. Jadi Bapak ada tadi pohon pepaya, di bawahnya dikasih lombok hijau. Lombok, nggih. Nah, itu nggak ada yang dikalahkan atau tetap subur semuanya Pak, dengan hasilnya bisa maksimal semua? Tetap subur, cuman tergantung pupuk aja, tergantung perawatan lah. Perawatan lah. Nggih. Biasanya kalau yang lebih bagus itu lombok sebetulnya, yang lebih tahan lombok rawit lah. Lombok rawit, ya. Jenis lombok rawit. Kalau lombok besar tuh kurang tahan di bawah kates. Nggih, subhanallah. Ini Pak, boleh tahu nggak Bapak ini aslinya orang mana Pak? Aslinya orang sini juga. Orang kampung Sambangan Bati-Bati ya? Iya. Subhanallah, sahabat tani Indonesia, ini ada putra daerah pribumi asli Kalimantan yang sangat produktif ya. Beliau dengan usia berapa Pak? 40 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih 40 tahun bisa memanfaatkan lahan di sekitarnya dan bahkan bisa mempekerjakan orang sekitarnya dengan membuka lapangan pekerjaan, sehingga ternyata untuk jadi bos tidak harus modal besar, ada modal kemauan ya, tapi tentunya juga dengan ilmu, sahabat tani Indonesia, yaitu ilmunya gimana cara merawat pohon atau tanaman itu bisa tetap subur dan bisa menghasilkan. Karena untuk mempekerjakan orang tentu harus memiliki hasil yang besar, kalau nggak besar ya rugi ya. Nah gitu. Oke Pak, karena kita udah diberi waktunya, makanya terima kasih Pak atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama, maaf Pak. ganggu sekali Nggak lagi. Terima kasih. Iya, Makasih iya. Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, keren.